Ya, halo, selamat pagi Sobat Gokes. Kembali lagi bersama saya Farah Devanti di program kita di podcast Broadcast Your Story. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama dengan ketiga narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini terkait tema program bantuan modal usaha bagi UMKM. Nah, kabar baiknya untuk Anda para pelaku usaha atau entrepreneur muda nih yang ingin memulai usaha, Pemprov Kepri telah menghadirkan program bantuan permodalan untuk memudahkan Anda, masyarakat atau pelaku usaha yang belum memiliki dana untuk memulai bisnis. Dan bahkan program ini terus di-upgrade setiap tahunnya supaya pelaku usaha punya peluang yang lebih besar untuk berkembang dan juga bisa naik ke level berikutnya. Nah, seperti apa programnya? Langsung saja kita simak podcast kita berikut ini. Dan untuk pertama, kita akan menyapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio. Bersama kita ada Bapak Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Kepri. Selamat pagi Pak Riki. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selain Pak Kadis, kita juga mengundang salah satu penerima manfaat bantuan modal usaha, yakni pemilik usaha Abon Kardina. Ada Mbak Kardina. Selamat pagi Mbak Kardina. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita sudah mengundang narasumber kita satu lagi via daring yang akan kita sapa nantinya untuk segmen kita yang kedua. Dan untuk di segmen kita yang pertama, kita akan membahas bersama-sama nih pemirsa terkait modal UMKM naik, seberapa besar sih dampaknya? Nah Pak Kadis, terkait program bantuan modal usaha nih Pak. Nah apa sih Pak yang melatar belakangi program bantuan permodalan bagi UMKM di Kepri nih Pak? Iya, sahabat Gokes dimanapun berada, salam sehat selalu. Semoga silaturahmi di fasilitasi Gokes ini bisa memberikan pandangan dan update terbaru tentang situasi terkini, baik gambaran ekonomi secara global, nasional maupun kita yang ada di daerah. Awalnya memang Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad, launching subsidi margin sebagai program unggulan untuk membantu UMKM ini pasca pandemi COVID. Di tahun 2021 dimulai bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah. Berkembang dari itu, ini kita sudah masuk ke tahun ke-6. Apresiasi kami kepada BRKS, Bank Riau Kepri Syariah yang setia melayani masyarakat pelaku UMKM se-Kepulauan Riau untuk mendampingi dari sisi permodalan dengan subsidi modal yang awalnya pagu 20 juta, sudah berjalan beberapa tahun menjadi 40 juta. Lanjut lagi komitmen pemerintah daerah, Bapak Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Bapak Nyang Haris Pratamura di tahun 2026 ini dengan segala keterbatasan yang ada tapi tetap melanjutkan. Kondisinya masyarakat pelaku UMKM, sahabat Gokes, di tahun ini, di tahun kemarin juga demikian, sudah ada susulan dari komitmen kepala daerah kabupaten kota yang lain yang juga ikut mendukung program seperti ini dengan konsep yang serupa. Tentunya kita tahu di Kabupaten Bintan juga BPR Bintan juga melakukan hal yang sama dengan pagu yang informasinya kalau nggak salah 30 juta. Kota Batam juga dengan Bank BTN 20 juta, di Natuna juga ada dengan BRKS juga di skala Natuna dengan pagu 20 juta. Secara berjenjang ini menjadi menu-menu pilihan agar masyarakat UMKM paham pemerintah daerah kabupaten kota hadir. Sebelum nanti tahapannya bisa ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu KUR dengan bunga yang tidak disubsidi. Itu yang menjadi gambaran dari hadirnya program ini secara berkelanjutan untuk melayani pelaku UMKM tetap eksis, bertumbuh dan naik kelas insya Allah. Betul, berarti sudah cukup lama program ini berjalan ya Pak ya. Sudah banyak juga pelaku UMKM yang turut terbantu dengan program ini. Baik, lalu berapa Pak total UMKM yang menerima manfaat dalam program ini dan sektor apa saja nih Pak yang paling berminat mengajukan modal pinjaman? Iya, nanti mungkin untuk lebih detailnya itu BRKS yang akan membahas, karena sesungguhnya dari dinas hanya melakukan pendampingan dan pembinaan untuk lanjut pada pelayanan di perbankan, dan kita dinas pemerintah itu tidak
bisa terlibat mengintervensi karena tentunya ada rules of the game-nya kenapa itu dapat dibantu. Yang kita lakukan adalah kalau memang ternyata ada pelaku UMKM yang sudah datang ke BRKS tapi misalnya belum dapat dibantu, bisa melapor ke dinas untuk kita persiapkan poin-poin dengan catatan apa yang perlu diperbaiki sehingga kok belum bisa diterima. Biasanya itu tentang bagaimana pembukuan, keuangan, bankable atau tidak. Bahkan ada persoalan yang tidak sedikit terkait dengan BI checking, di mana ada kesalahan-kesalahan masa lalu, misalnya pinjol dan sebagainya yang mengakibatkan belum bisa keluar dari jeratan itu, sehingga belum bisa minjam atau belum diterima untuk mendapatkan bantuan subsidi margin. Ya, berarti memang ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi ya Pak ya. Oke. Dan juga dari dinas sendiri akan membantu bagaimana pelaku usaha itu untuk mendapatkan modal usahanya ya Pak ya. Nah oke, kita beralih ke penerima manfaatnya langsung nih, Kak Kardina dari pemilik usaha Abon Kardina ya Kak ya. Sudah berapa lama sih Kak bergelut di usaha Abon ini? Usaha Abon ini berawal dari akhir 2018, tapi lagi semangatnya kami memulai usaha, bangkit, kami terhantam COVID. Jadi luar biasanya baru mau mulai, ibaratkan baru bibitnya baru mau tumbuh, terhantam badai dan banjir. Jadi ya steknya sampai di situ. Untuk awalnya seperti itu. Jadi usahanya sudah dari 2019 awal itu sampai sekarang sudah hampir 7 tahun, 7 tahun. Cukup lama ya Kak ya. Nah lalu kenapa nih Kak tertarik untuk mengajukan model pinjaman yang disiapkan oleh Pemprov Kepri sendiri Kak? Saya percaya bahwa pertolongan Allah itu datang tepat pada waktu. Jadi program yang dicanangkan oleh pemerintah waktu itu melewati Pak Gubernur, ini yang margin 0% itu hadir ketika kami kolera. Ya ceritanya tadi kami mulai usaha itu awalnya masih ibaratnya masih bahagia-bahagianya, terhantam COVID, bingung kami mau ngapain. Jadi singkat cerita saya ceritakan waktu itu awal saya mau mulai usaha itu, saya ini sudah semangatnya yang luar biasa. Memang modal kecil tapi semangatnya luar biasa Pak Kadis. Di awal 2019 itu saya kira COVID itu cuman adanya di Cina. Saya sempat ikut pameran di Jogja dari Disperinda, saya sampai Jogja, pulang dari Jogja ternyata COVID itu sudah sampai ke Kepri. Sebelum itu kami sudah mempersiapkan untuk acara Sekda Pak, Sekda senasional yang di Batam. Tuan rumahnya Kepri. Iya, tuan rumahnya Kepri. Itu semangatnya luar biasa Pak, karena kita pertama kali mau bangkit ketika diajak event besar, semangatnya luar biasa. Saat itu positive thinking Pak. Kita menggunakan anggaran yang ada di rumah, itu namanya anggaran cadangan pendidikan anak, untuk dijadikan modal usaha karena ada event besar. Karena setelah itu kita ada event di Semarang. Jadi semangatnya luar biasa. Pesan packaging, panggil karyawan, pokoknya mesin udah dibeli, semangatnya luar biasa. Ternyata pulang dari Jogja, kita terhantam Pak. Terhantam COVID itu, kita sempat lockdown, tak kirain itu cuma 1 minggu atau 2 minggu. Ternyata ujungnya kita nggak tahu. Akhirnya produk kami itu yang sudah saya produksi 50 kilo ikan, itu sudah ada di kulkas, sudah itu ikan mentahnya sudah ada di freezer 150 kilo. Itu karena kita sudah memakai anggaran dana cadangan pendidikan untuk event ini. Jadi akhirnya saya bingung. Kalau waktu itu saya bagi-bagikan ke tetangga, alhamdulillah habis. Tapi uang nggak balik. Balik modal. Iya. Akhirnya the power of emak-emak, the power of kepepet, saya memutar otak. Saya berinovasi dari produk saya yang sekedar abon saja, saya berinovasi menjadi produk lain. Ada beli gulung abon, temusa abon, stikari abon di masa pandemi. Karena saya duduknya di rumah terus berinovasi produk-produk bahan baku yang di freezer juga saya berinovasi, jual bakso, jual apa, yang penting habis waktu itu untuk kembaliin modal dana pendidikan anak saya. Itu tadi saya sampaikan, pertolongan Allah itu datang tepat pada waktunya.
waktu itu saya pernah dapat dari Zoom itu bahwa ada program pemerintah untuk stimulus untuk margin 0% untuk membantu UMKM. Kenapa saya memilih itu? Padahal memang dari awal kami dari sejak menikah belum pernah sama sekali menyekolahkan sertifikat rumah kami, Mbak. Ya, waktu itu memang kami berusaha dengan modal sendiri awalnya. Tapi karena saya sudah memiliki 5 varian produk, saya juga harus punya packaging, saya harus punya mesin yang mendukung, saya juga harus bersemangat untuk mempromosikan produk saya. Akhirnya saya sampaikan ke suami saya, ibaratnya kita sudah terlanjur nih jatuh. Bagaimana jatuh kita ini bukan jatuh tenggelam, tapi kita harus jatuh berenang. Ya, jadi akhirnya suami saya ACC, saya pergilah ke Bank Rio Kepri. Ternyata program ini bukanlah program tipu-tipu, asli, benar. Asli 0%-nya, margin 0%-nya memang disubsidi oleh pemerintah. Itu awal itu ceritanya. Makanya saya pilih kenapa harus Bank Rio Kepri, ya itulah tadi ceritanya. Berarti memang awalnya dari membuat abon, terus berinovasi jadi total sekarang ada 5 varian ya. Okay. Inovasi juga kan kepepet itu. The power of kepepet gitu ya kayak. Nah, lalu bagaimana tanggapan Mbak Kardina nih terkait dengan program bantuan modal ini? Sejauh mana sih pengaruhnya atau dampaknya terhadap usaha Mbak Kardina? Kalau boleh saya jujur, inilah salah satu yang menyelamatkan Abon Kardina bertahan hingga sekarang ini. Karena apa? Tumbuh itu mudah. Berkembang itu mudah, tapi bertahan itu yang susah. Betul. Jadi saya bertahan hingga ke titik ini itu saya tidak menyangka, karena waktu saya inkubasi bisnis juga, UMKM yang bisa melewati 5 tahun pertama adalah UMKM yang tangguh. Saya bertahan di 5 tahun pertama itu menurut saya itu sudah luar biasa. Walaupun hasilnya mungkin sebelum semaksimal pengusaha-pengusaha yang hebat, kalau menurut saya sukses itu bukan berapa banyak mobil saya, bukan berapa banyak emas saya, bukan berapa banyak aset saya, tapi berapa jauh saya berkembang, saya tumbuh, saya bertahan. Jadi kalau menurut saya program ini sangat-sangat bermanfaat. Kalau boleh diceritakan, itu memang menjadi sejarah saya bertahan. Karena kalau di masa pandemi, kalau kita mau pinjam sama orang, Pak, nggak mungkin orang percaya, nggak mungkin orang mau. Ini solusi terbaik di saat kita itu butuh modal. Kita bukan tidak mau membayar bunga, Pak, tapi di situ kita harus memutar bagaimana awal ini kita harus berkembang dulu. Kalau hanya kita sibuk membayar bunga, modal keuntungan kita habis di situ. Jadi menurut saya program Pak Gubernur ini memang luar biasa, program yang kemarin saya pernah sampaikan, Pak, waktu kunjungan di acara Kurma tahun berapa itu sama Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, saya sampaikan ini memang program-program yang luar biasa, sangat, kalau untuk saya pribadi Abon Kardina ini sangat membantu. Luar biasa sekali program bantuan dari pemerintah ya Kak ya, dalam membantu modal usaha. Selain dari juga niat Kak Kardina yang kuat, juga usahanya juga turut kuat ya Kak ya. Oke, nah kalau tanggapan dari Pak Kadis nih Pak, apakah ada pendampingan dari pemerintah sendiri dalam memanfaatkan bantuan modal untuk pengembangan usaha? Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan bahwa Kak Dina ini bisa menjadi role model. Bagaimana proses setelah berjalan menuju ke 7 tahun, melewati badai 5 tahun di fase pertama itu bisa dijalani dengan sukses. Pemerintah itu menciptakan program dengan desain yang sebaik mungkin, dengan konsep dan ekspektasi untuk kebaikan UMKM, tetapi dari sisi pelaku UMKM-nya, personality dan pribadi yang menjalankan sebagai pelaku bisnis itu juga perlu memahami bahwa ada kesiapan mental dan kesungguhan untuk menyiapkan perencanaan sematang mungkin. Walaupun sudah direncanakan dengan strategi yang sedetail dan sematang mungkin, bukan bisa menjamin itu mulus. Ada saja badai-badai yang unpredictable,
tidak bisa diprediksi. Lalu itulah gunanya pendampingan dan upgrade capacity building melalui sejumlah pelatihan yang disesuaikan dengan level-level pelaku UMKM itu untuk tetap eksis dan berkembang. Jadi ini menjadi satu cerita yang saya ingin dapat juga disebarluaskan untuk menginspirasi pelaku UMKM yang lain. Jadi memang tidak ujuk-ujuk hebatnya program ini menjadi hebat karena Pak Gubernur, tapi pelakunya juga harus hebat juga ini. Ya, jadi bersatunya kemampuan dan etikat baik serta strategi baiknya pelaku dengan kehadiran pemerintah, menyatulah itu menjadi satu kesuksesan dan keberhasilan. Alhamdulillah. Jangan lama-lama cerita, saya takut nangis. Terharu ya Pak ya? Terharu karena berhasil. Iya, terharu. Padahal saya udah kayaknya pernah diceritain juga beberapa tahun yang lalu, tapi begitu diulang lagi ceritanya, ikut kayak mau netesin air mata gitu. Sudah terharu. Sudah sampai sejauh ini gitu ya. Iya, Pak, ya, musibahnya tuh bertubi-tubi sebenarnya, tapi survive. Lalu saat sudah stuck, sudah bagi orang lain mungkin sudah give up ya, sudah menyerah. Tapi Bu Dina didukung oleh suami dan keluarga, itu malah jadi mutar otak. Betul. Bukannya malah berhenti, malah maju cari strategi baru, dan itu appreciate saya. Sangat tepuk tangan deh untuk Bu. Ya, berarti dari pemerintah sendiri sudah menyediakan fasilitas nih untuk masyarakat yang ingin memulai tidak usaha. hanya ini ya, karena juga saya mencatat Bu Dina ini hadir di beberapa pelatihan dengan beberapa level. Karena kita kan pelatihan itu ada yang subsisten, naik kelas, digital, dan orientasi ekspor. Saya rasa ke 4 level sudah pernah diikuti sama Kak Dina ini. Jadi makanya mentality dan visi misinya lebih jauh ya. Berarti mental wirausahanya kuat banget nih Kak Kardina nih. Bimbingan juga. Iya. Oke, nah jadi sudah disediain fasilitas. Jadi bagaimana kita ataupun pelaku usaha itu memanfaatkannya dengan baik ya Pak ya. Oke, itu dia tadi Sobat Gokes untuk pembahasan kita di segmen pertama. Kami akan kembali di segmen kita yang kedua, tetap di Gokes Broadcast Your Story. Jika mendengar nama kota Tanjung Pinang, apa yang terlintas di benakmu? Kota sederhana dengan keberagaman suku bangsa, agama, dan budaya, menjadikan kota ini sebagai tujuan destinasi wisata yang wajib untuk dikunjungi. Kota dengan sebutan Gurindam 12 ini telah dikenal sejak lama akan pusat kebudayaan Melayu dan lalu lintas perdagangan di masa lampau. Meskipun kota ini telah banyak berubah, tetapi keramah tamahan warganya masih erat melekat di kehidupan masyarakat. Untuk itu, mari berkeliling bersamaku di Tanjung Pinang, kampung kita. Halo Sobat Pariwisata, ketemu lagi nih sama Firman. Kira-kira ada yang tahu nggak Firman lagi di mana? Ya benar, Firman lagi ada di kota Gurindam, negeri berpantun kota Tanjung Pinang. Ada yang penasaran nggak? Kita mau kemana aja? Ayo ikuti terus keseruan Firman selama di Tanjung Pinang. Let's go! Kota lama memiliki sejuta sejarah yang takkan bisa dilupakan. Dulunya kawasan ini merupakan pusat perkembangan perekonomian masyarakat karena letaknya yang cukup strategis, yaitu dekat dengan pelabuhan domestik dan internasional. Sejak dibenahi dan ditata ulang, wajah kota lama kian cantik dan memukau. Mulai dari lampu-lampu hias, sejumlah toko masyarakat yang dicat beraneka warna, adanya hiasan berupa mural di dinding toko, hingga kursi di tiap bibir jalan. Revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
tidak membuat Kota Lama kehilangan jati diri dan masih menjadi titik temu masyarakat untuk menikmati kopi di kedai-kedai di sepanjang jalan ini. Sobat pariwisata tahu nggak? Jadi di kota Tanjung Pinang, tepatnya di Kota Tua, sudah ada kedai kopi yang berdiri sejak lama. Jadi rasanya nggak abdol kalau kita belum cobain salah satu kopi yang ada di sini. Nah, sobat pariwisata, ada yang baru nih di Tanjung Pinang. Bentangan flyover sepanjang 450 meter di daerah Jalan Basuki Rahmat dan Dompa menjadi ikon wisata baru dengan ukiran khas Melayunya yang indah. Pembangunan flyover ini bertujuan untuk menjamin kelancaran lalu lintas yang terdapat di persimpangan jalan menuju pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Betul, woy! Seiring usianya yang kian bertambah, Tanjung Pinang tak pernah kehilangan pesonanya. Pembenahan dan pembangunan terus digalakkan. Salah satunya ini nih, pedestrian Jalan Bandara Raja Haji Fisabilillah. Kawasan ini menjadi pusat aktivitas masyarakat, seperti berolahraga atau sekadar menikmati suasana sore hari bersama yang terkasih. Ada yang menarik perhatian aku nih sobat pariwisata. Bangunan berupa replika sebuah kapal perang legenda bangsa Melayu bernama Bulang Linggi. Desainnya yang kokoh membuat kapal ini menjadi ikon wisata yang eye-catching banget. Selain itu, di kawasan ini juga dilengkapi berbagai ornamen lainnya, seperti nama 7 kabupaten dan kota yang ada di Kepulauan Riau, serta pernak-pernik lain yang menjadikan kawasan ini indah dan juga nyaman. Setelah penat berkeliling, tak lengkap rasanya bila tidak menikmati sunset di Tugu Sirih. Nah, sobat pariwisata, tadi kan Firman udah berkeliling di kota Tanjung Pinang. Sekarang Firman mau menikmati sore hari di Tugu Sirih. Let's go! Suara deburan ombak dan angin sepoi-sepoi yang menyentuh lembut wajahku kian menambah suasana semakin syahdu. Tentunya, aku gak mau ketinggalan nih untuk mengabadikan perjalananku di negeri pantun ini dengan bersuah foto. Di kawasan Tugu Sirih juga terdapat banyak stand UMKM yang menjual berbagai jajanan yang bisa kamu nikmati jika berkunjung ke sini. Tak terasa, perjalananku sudah sampai di penghujung waktu. Tanjung Pinang dengan segala cerita di dalamnya benar-benar membuatku jatuh hati. Sebelum pamit, aku mau mengunjungi salah satu food court yang menyediakan berbagai macam makanan olahan laut. Melayu Square. Nah, ini dia salah satu menu yang wajib teman-teman cobain kalau berkunjung di kota Tanjung Pinang. Apalagi kalau bukan gonggong. Nah, sobat pariwisata pasti udah gak sabar kan untuk berkunjung di kota Tanjung Pinang. Firman tunggu ya kedatangan teman-teman di kota Tanjung Pinang. Sampai jumpa. Dadah! Ya, kembali lagi Sobat Gokes bersama saya Farah Devanti dan juga ketiga narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Dan untuk di segmen kedua, kita sudah hadir bersama dengan narasumber kita dari Pimpinan Cabang Pembantu BRK Syariah Tanjung Pinang. Ada Bapak Desrian. Selamat pagi Bapak Desrian.
Tema kita bantuan modal usaha nih Pak. Dan di segmen kedua kita bakal membahas terkait dengan bagaimana realita dan juga masalah di lapangannya nih. Nah untuk Pak Desrian, bagaimana nih Pak skema hitungan pinjaman dan juga persyaratan apa saja nih yang kira-kira perlu dipersiapkan oleh calon pelaku pemilik usaha yang ingin mengajukan modal pinjaman Pak? Oke, baik, terima kasih Mbak Farah. Dinas terkait yaitu. Nah itu kita juga pernah melakukan beberapa kembangkan dan juga membandingkan daripada kegiatan MKM yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Makanya kemudian muncul ide dan juga jadilah program pembiayaan subsidi margin Provinsi Kepulauan Riau. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa memang perjuangannya, diskusinya, dan alhamdulillah sampai hari ini program ini berjalan dengan baik. Nah terkait dengan pertanyaan Mbak Farah tadi, jadi buat sahabat GoCash semuanya, dalam hal pengajuan untuk menerima manfaat program pembiayaan subsidi margin dari Provinsi Kepulauan Riau ini, itu sebenarnya berlaku syarat umum. Yang penting nasabah atau calon nasabah tersebut tidak tercatat sebagai nasabah yang bermasalah di lembaga pembiayaan lain seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi di awal. Nah kemudian yang kedua itu terkait dengan daftar hitam. Jadi kalau di perbankan itu ada namanya DHN, daftar hitam nasional. Itu juga menjadi patokan selain slip daripada OJK. Namun semua siklus bisnisnya, kemudian prospek omsetnya, jadi ada beberapa yang mungkin bisa diberikan solusi walaupun terkait dengan slip. Itu pertama. Kemudian syarat umum lainnya seperti fotokopi KTP, KK, kemudian foto, kemudian karena program subsidi margin ini masuk ke dalam skema pembiayaan usaha mikro di Bank BRI Syariah, makanya berlakulah di situ ditetapkan adanya jaminan tambahan atau agunan. Nah kemudian tambahan lagi itu ada izin-izin usaha, baik itu bisa berupa nomor hidup usaha atau NIB, kemudian juga bisa dalam bentuk surat keterangan usaha dari kelurahan atau kecamatan. Nah syarat utamanya sebenarnya seperti itu. Sebenarnya tidak mudah, semuanya ada di nasabah, kecuali paling nanti soal perizinan. Tapi kebanyakan daripada pelaku usaha mereka sudah ada punya NIB. Walaupun ada beberapa yang tidak punya, itu bisa kita upayakan, kita lakukan guiding, kita lakukan pendampingan sehingga mereka punya NIB dan siap untuk menjadi mitra daripada Bank BRI Syariah. Sementara itu. Ya, lalu apakah program ini mempunyai perbedaan nih Pak dengan nasabah lain yang mengajukan pinjaman di luar program bantuan pemerintah? Nah, baik. Ruang daripada program ini adalah bagaimana memberdayakan masyarakat khususnya pelaku UMKM di wilayah Kepulauan Riau ya, dengan cicilan yang ringan karena tidak perlu adanya margin atau kalau di bahasa bank konvensional itu adalah bunga. Jadi di sini pembiayaan yang diberikan itu skemanya hanya terkait dengan pembayaran pokok saja. Nah, jadi yang disampaikan oleh Pak Kadis di awal tadi, awal pertama program ini memang hanya memberikan fasilitas pembiayaan sampai dengan 20 juta. Nah, kemudian berkembang menjadi 40 juta. Dan mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan mungkin lebih intens lagi bisa jadi lebih dari itu. Karena memang banyak kebutuhan daripada pelaku UMKM yang membutuhkan lebih dari itu. Nah, kemudian terkait dengan program ini, yang paling menarik, yang paling diminati oleh UMKM, bagaimana mereka bisa terbantu seperti Mbak Karina tadi sampaikan, dalam kondisi yang
agak sulit dari sisi keuangan atau permodalan MKM, pelaku MKM, mereka melihat ini sebagai suatu peluang dan suatu hal yang sangat baik. Artinya terjadi kemampuan mereka untuk membayar setiap bulannya itu menjadi lebih baik karena hanya membayar pokoknya saja. Itu yang paling signifikan dan paling utama yang membedakan program subsidi ini dengan program pembiayaan lainnya yang ada. Nah, setelah itu, makanya kenapa Mbak Kardi lagi salah satu yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi sudah beberapa level dia lalui, karena memang dari program ini yang bersangkutan sudah menikmati, kemudian beliau akhirnya alhamdulillah kita lihat bisa untuk naik kelas. Ya. Jadi program ini memang mengantarkan pelaku MKM untuk terus dinamis serta terjadi peningkatan dan tumbuh kembang di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Itu yang paling utama. Yang membedakan adalah tadi terkait dengan skema pembayaran yang ada fasilitasnya. Jadi nasabah atau pelaku MKM tidak perlu untuk membayar margin atau bunganya karena memang sudah di backup full oleh pemerintah provinsi Pulau. Oke, itu dia tadi keunggulannya ya Pak ya. Nah lalu nih Pak, selama program ini berjalan dimulai dari tahun 2001 hingga 2021 hingga 2025 sudah berapa banyak pengajuan modal yang disetujui maupun ditolak nih Pak? Jadi untuk yang dipahami dulu bahwa memang di BRK Syariah khususnya di Tanjung Pinang Business Center di posisi saya bahwa jaringan kantor kita itu untuk wilayah Kota Tanjung Pinang itu yang intens fokus terhadap MKM itu ada di jaringan kantor saya di Tanjung Pinang Business Center. Nah, untuk overall pembiayaan ini mencakup untuk wilayah di seluruh Kepulauan Riau. Nah, dari koordinasi kami dengan kantor pusat melalui divisi pembiayaan, nah, MKM itu tercatat kalau untuk realisasi dari 2021 sampai dengan 2025 itu bisa dikatakan lebih dari 1.800 pelaku MKM yang telah menikmati fasilitas ini. Berarti kalau terkait dengan pengajuan terhadap program ini jauh lebih besar, mungkin ada sekitar 2.000 lebih. Di mana yang paling dominan itu adalah di bidang sektor perdagangan, kemudian sektor industri pengolahan makanan seperti Mbak Karina juga, kemudian ada juga yang terkait dengan sektor jasa. Jadi 3 sektor itu yang paling dominan menikmati untuk fasilitas program ini. Berarti dari sekitar 2.000-an yang mengajukan hanya 1.000-an yang diterima ya Pak ya? Ya, yang terrealisasi untuk sampai dengan Desember 2025 ya. Oke. Sekitar 1.800-an. Oke, lalu apa nih Pak alasan dibalik dari penolakan tersebut? Kalau bahasa penolakan yang nggak sedikit ekstrim. Belum diterima gitu ya Pak ya? belum jodoh ya. Mungkin harus penyesuaian Ya. terhadap karena begini, dalam beberapa diskusi beberapa kendala yang dialami oleh pelaku MKM itu ada beberapa faktor yang menjadi kendala utama. Pertama, keterbatasan modal, kemudian keterbatasan terkait dengan aset atau kolateral atau agunan atau jaminan tambahan. Kemudian yang ketiga terkait dengan kurangnya laporan keuangan yang mungkin sedikit lebih representatif dan bisa bankable. Nah, kemudian yang terakhir terkait juga dengan bagaimana profil daripada nasabahnya, apakah dia tercatat juga bermasalah di beberapa lembaga pembiayaan dan lain sebagainya. Nah, jadi beberapa hal tersebut ada yang kita lihat yang paling dominan itu adalah mungkin, tapi tidak banyak sih yang disesuaikan terkait dengan adanya agunan tambahan. Nah, untuk itu mungkin kita bisa geser ke program pembiayaan yang lain. Nah, jadi ada salah satu program juga yang namanya kredit usaha rakyat mikro. Nah, itu untuk skema usaha super mikro dan mikro. Jadi sampai dengan 100 juta itu tanpa adanya agunan atau jaminan tambahan. Jadi beberapa hal itu yang menjadi kendala atau terjadi penyesuaian, makanya saya menggunakan bahasa penyesuaian.
mungkin kita geser segmennya atau programnya. Kemudian memang ada yang kita tunggu pemulihan yang kalau terkait dengan sleep, ya. Kemudian juga kita juga kalau untuk terkait pencatatan keuangan itu bisa kita sama-sama diskusi dengan petugas kita di lapangan untuk bisa menyajikan bagaimana pelaku UMKM itu bisa menampilkan atau juga menghadirkan laporan keuangan yang cukup bankable. Jadi kendalanya kebanyakan di situ. Oke, berarti memang ada beberapa pertimbangan dari pihak BRK itu sendiri ya Pak ya dalam meng-ACC istilahnya pengajuan modal pinjaman tadi. Terima kasih Pak Desrian, nanti kita akan kembali bersama Bapak untuk di segmen kita yang ketiga. Dan kita akan kembali lagi bersama dengan Pak Kadis. Terkait dari pernyataan Pak Desrian nih Pak, terkait dengan penyesuaian kata Pak Desrian tadi, apa upaya dari pemerintah dalam membantu mengatasi hal tersebut agar pelaku usaha ini tetap mendapatkan bantuan modal pinjaman gitu Pak? Iya, jadi dari angka yang disampaikan Pak Desrian tadi terlihat memang ada sejumlah pelaku UMKM yang sudah mendapatkan sosialisasi terkait program bagus ini, tapi begitu mencoba mengajukan ada beberapa catatan yang sehingga mereka belum diterima dan catatan itu dibahasakan menjadi penyesuaian yang harus diproses lebih lanjut untuk dilengkapi. Disitulah kami melakukan upaya-upaya pembinaan, pendampingan dalam bentuk program-program pelatihan baik secara langsung maupun secara virtual, dan memang di sini kami menghimbau kepada seluruh pelaku usaha UMKM manfaatkanlah akses komunikasi yang tersedia baik secara langsung di dinas koperasi UKM provinsi, bisa dalam hal ini pelayanan langsung di kantor ataupun melalui komunikasi by WhatsApp, by media sosial yang kami miliki, agar komunikasi itu terjalin dengan baik sehingga kita bisa membangun strategi-strategi untuk membantu penyesuaian dimaksud terpenuhi, agar nanti pada capaian tertentu bisa diajukan kembali. Yang memang paling banyak itu adalah di manajemen pembukuan. Banyak sekali pelaku usaha yang tidak punya sama sekali pencatatan. Jadi dalam banyak kesempatan di tahun 2025 itu lebih dari 2.000 pelaku UMKM mendapatkan pelatihan ini. Judulnya pembukuan sederhana, offline online. Jadi ada sistematika yang saya pikir tidak sulit untuk dipahami dalam pelatihan itu, sehingga mereka paham betul memisahkan kondisi keuangan yang sesungguhnya harus dicatat dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik, dipisah mana yang bukan bagian dari UMKM itu secara aktivitas hulu hilir, mana yang memang itu keuangan rumah tangga dan sebagainya. Tadi sudah di-spill juga sama Kak Dina ya, sampai ada bahasa tabungan pendidikan. Nah, jadi sudah sadar bahwa dalam keuangan kita itu ada ini harian, bulanan, mingguan, ya misalnya begitu. Lalu ada tabungan pendidikan, ada memang operasional rumah tangga dan sebagainya. Nah, itu adalah satu konsep yang mestinya sudah dipahami betul untuk dilaksanakan. Dari sistem yang baik di manajemen keuangan rumah tangga itu akan tercermin pada baiknya juga kondisi keuangan pada usaha yang dibangun. Nah, itu juga, lalu ada juga digitalisasi juga, jadi catatan secara manual juga diajarkan, dan bagaimana menggunakan aplikasi sederhana secara digital juga ada diberikan, dipraktekkan. Dan satu hal yang penting juga adalah bagaimana mereka bisa bankable, jadi memanfaatkan misalnya nabung contohnya di BRKS, jadi aktivitas mereka dapat dana nabung lalu ambil lagi uangnya untuk dibelikan bahan baku, apalagi dihitung bisa mingguan atau bisa rapih bulanan, itu membuat Bank Riau Kepri Syariah lebih enak menganalisa bisnisnya. Jadi sudah ada laporan, dan saya nambahkan Pak Desrian bahwa ada pelaku UMKM yang karena udah rapi keuangannya, sudah baik dan bankable kenyataan kondisi di usahanya itu,
nggak pakai agunan dibantu. Nah ini Pak Destrian tuh. Jadi nggak mesti juga agunan itu kan karena kita menganggap ini perlu untuk dipertanggungjawabkan, pengembangan ke depannya bisa berkelanjutan, tapi ternyata ada yang tidak pakai agunan. Itu penting untuk diketahui. Jadi semangat, langkah-langkah itu yang perlu kita laksanakan bersama, dan pemerintah siap selalu membantu dan mendampingi agar ini tetap berlanjut, eksis dan bertumbuh untuk mencapai mimpi-mimpi semua pelaku usaha lah, sukses, sejahtera dan sebagainya. Karena mimpinya beda-beda nih. Betul. Iya, ada yang mimpinya punya rumah, punya mobil, naik haji, macam-macam. Yang mimpinya macam-macam. Sukses dan berhasil itu kan tergantung resolusi dan ekspektasi pelaku usaha masing-masing. Oke. Lalu untuk pengajuan modal nih Pak, apakah yang sudah pernah mengajukan modal pinjaman boleh mengajukan pinjaman lagi, atau difokuskan hanya untuk yang belum mengajukan pinjaman saja? Difokuskan kepada yang belum. Belum. Dan kita juga lihat, karena ada tahapan ya, 20 juta ke 40 juta itu kita berikan kesempatan, tapi balik lagi kan dengan analisa tajam dari pihak bank, kita lihat dia ini masih bisa nih, lalu nanti akhirnya kur ya, ada yang 100 juta, 200 juta. Jadi memang ada menu-menu pilihan yang nanti kita jelaskan dan kita yakinkan bahwa ambil yang ini, yang mana yang lebih baik, dan secara bertahap, apalagi itu pihak bank, Pak Desrian dan jajaran sangat paham untuk mengkomunikasikannya. Berarti memang yang belum lengkap mungkin syarat-syaratnya dibantu gitu ya Pak ya, sampai bisa mengajukan modal pinjaman seperti itu. Nah kalau menurut dari Kak Kartina sendiri Kak, syarat-syarat pengajuan pinjaman modal ini apakah mudah atau justru sebaliknya? Sebenarnya kalau kita ini sudah lengkap seperti yang disampaikan Pak Kadis sama Pak Destri tadi, rasanya mudah. Mudah. Cuman memang kendalanya Pak, yang benar Pak, emak-emak itu paling malas Pak nyatat. Nah, jadi tapi sejak itu kita sadar bahwa pencatatan itu bukan hanya untuk kita mau pinjam aja gitu, tapi butuhnya untuk apa? Untuk motivasi Pak. Jadi selama ini kita menganggap kita kok omsetnya banyak, uangnya kemana gitu. Karena kita nggak lihat catatan. Ternyata ya kita beli ini, beli itu. Jadi makanya sekarang pencatatan itu walaupun belum digital yang sepenuhnya, kalau dulu kan sudah ada aplikasi dari Bank Indonesia atau dari yang pernah diajarkan, kadang mama itu kan nggak paham Pak dengan piutang, dengan utang itu nggak paham itu kolom-kolomnya, cuman yang sesederhana mungkin itu sudah kami jalankan. Itu juga bermanfaat untuk apa Pak, selain untuk meminjam tadi ke bank, itu juga bisa untuk memotivasi diri bahwa sejauh mana sih usaha saya ini berjalan. Nah di situ juga tahu, oh ternyata omset bulan lalu dengan bulan ini menurun, apa yang harus saya lakukan? Nah, disitu evaluasi Bapak, menurut saya. Tapi sejauh ini saya sangat berterima kasih sama dinas Dekau UKM ini, itu luar biasa, pendampingnya banyak. Saya ini tinggal di pesisir, mungkin pendamping-pendamping yang nonton acara ini tahu bagaimana mau ke tempat saya harus melewati beberapa jembatan. Tapi saking menjalankan tugas luar biasa, mereka sampai. Dia mengajarkan bagaimana pencatatan keuangan, bagaimana kalau mau laporan tahunan Pak. Nah kita kan punya harus laba rugi neracanya harus mau tutup buku ya. Iya, tutup buku. Jadi teman-teman pendamping itu yang siap kapanpun, nggak bisa mereka hadir di Kampung Bugis, kami nongkrong nih di mana gitu kan, di kedai kopi gitu. Yang penting mereka tetap ada untuk UMKM. Itu makasih sekali lah sama dinas, sama Bang Rio Kepri, luar biasa supportnya. Bang Rio Kepri juga yang saya salut sampai hari ini bagaikan keluarga besar. Kalau dulu saya memang tidak pernah sama sekali memasukkan apapun untuk dijadi-anggunkan, ya tidak juga mengajarkan orang untuk berhutang, ya kan. Tetapi luar biasa responnya baik. Ya betul tadi kata Bapak, kalau yang belum lengkap diajarkan, diarahkan. Apa yang butuh dilengkapi, bukan yang langsung tiba-tiba ditolak gitu, tidak. Terus oh Kak ini ternyata belum ini loh, oh kami butuh ini. Sangat sabar melayani kami. Luar biasa lah, saya bilang mudah-mudahan program ini bukan hanya kali ini aja, bisa juga diaplikasikan ke kabupaten kota yang lain Pak Kadis, karena ini sangat membantu, sangat luar biasa. Kalau saya sendiri
sangat bermanfaat lah Iya. program ini. Berarti memang agak gampang-gampang susah istilahnya ya Kak ya. Kalau lengkap nggak ada susahnya. Iya. Iya, kalau lengkap nggak ada susahnya. Betul. Ikut aja aturan. Mau Ikut jagoan, aturan, maunya dipersiapkan apa, sebaik dipersiapkan. mungkin. Betul. Karena dibantu juga sama dari dinasnya sendiri Iya, ya Kak ya. dari dinas, dari pendamping, juga dari Bang Rio Kepri sendiri. Oke, itu Iya. dia tadi Sobat Gokes, diskusi kita untuk di segmen kedua. Jangan kemana-mana karena kami akan kembali di segmen kita yang terakhir. Tetap di Gokes, Broadcast Your Story. dapat tersedia sesuai dengan keinginan, mulai dari pemenuhan kebutuhan makanan, informasi hingga hiburan, dan itu juga semua tersedia melalui genggaman. Hal ini dapat menimbulkan berkurangnya aktivitas fisik bagi setiap individu. Ditambah dengan kebiasaan yang tidak baik, seperti mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, kebiasaan merokok, hingga pencemaran lingkungan yang mampu menjadi ancaman timbulnya penyakit menular di tengah masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Germas adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan. Berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan tujuan meningkatkan produktivitas penduduk dan mengurangi pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Germas bisa dimulai dengan peningkatan aktivitas fisik secara rutin, minimal 30 menit sehari. Hal ini membantu mencegah masalah kesehatan serius, di antaranya stroke, penyakit metabolisme, stres, hingga kanker-kanker. Peningkatan perilaku hidup sehat dilakukan dengan berhenti melakukan faktor resiko penyakit, seperti stop kebiasaan merokok. Dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan. Penyediaan makanan sehat dibutuhkan tubuh untuk memenuhi nutrisinya dan menjaga fungsi organ serta memastikan kinerjanya. Makan makanan bergizi yang terdiri dari lauk pauk, biji-bijian, sayur, dan buah. Olah bahan makanan dengan aman, serta pisahkan antara makanan matang dan mentah. Lakukan pencegahan dan deteksi dini penyakit paling sedikit 1 kali dalam setahun di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Dengan mengecek tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, timbang badan, dan deteksi dini terhadap kanker. Peningkatan kebersihan lingkungan dapat dimulai dengan lebih serius menjaga kebersihan lingkungan. Dari skala kecil seperti rumah tangga,
Hal ini mampu mencegah perkembangan vektor penyakit yang mengancam kesehatan di lingkungan sekitar. Aspek sanitasi dengan menggunakan jamban yang bersih menjadi bagian penting untuk mencegah resiko penularan berbagai penyakit. Dan jangan lupa meningkatkan edukasi hidup sehat untuk menambah pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya kesehatan. Ayo bersama-sama kita hidup sehat, karena gerakan hidup sehat memberikan banyak manfaat. Sehat dimulai dari saya. Ya, terima kasih Sobat Gokes, Anda masih setia bersama kami di podcast kita, Gokes Broadcast Your Story. Dan untuk di segmen kita yang terakhir, kita bakal membahas terkait bagaimana solusi dan juga masa depan program dari bantuan modal pinjaman ini. Dan untuk di segmen kita yang ketiga, kita akan bertanya kepada Pak Kadis terlebih dahulu nih Pak, terkait dengan solusi. Bagaimana nih Pak memastikan bantuan ini benar-benar tepat sasaran dan juga tidak hanya dinikmati oleh UMKM siap saja? Saya menugaskan jajaran saya untuk selalu berinteraksi. Kita juga menyebarkan beberapa form untuk diisi. Kita paham keluhan seperti apa. Lalu memang pada beberapa hal kami juga selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Misalnya menyangkut bagaimana mengeluarkan UMKM yang terjerat pinjol ya, lewat BI, lewat OJK, untuk bisa membuat formulasi program kolaborasi yang tidak hanya menaik kelaskan UMKM yang sudah baik dan mendapatkan dukungan misalnya pembiayaan lewat subsidi margin, tapi sesungguhnya persoalan UMKM ini sangat kompleks. Jadi ada yang memang tersandera, terjerat, lalu ada yang memang bahkan untuk memulai saja sulit ya. Jadi bantuan subsidi margin ini sebenarnya ada juga urutan program sebelumnya, karena ada pinjaman yang super mikro, bahkan masih ada program-program nasional di kita pada tatanan masyarakat ya, di mana yang urunan untuk per kelompok yang ibu-ibu kube dan sebagainya itu masih berjalan. Itu juga kita komunikasikan supaya program satu dengan yang lain itu saling terkoneksi. Jadi kita bisa memotivasi, mengarahkan super mikro seperti apa, naik lagi pada level berikutnya bagaimana. Karena kesiapan dari semuanya itu harus disadari betul. Untuk bisa punya target lebih tinggi, kesiapannya juga harus diadaptasikan, disesuaikan. Sama saya ingin menambahkan pada sesi terakhir di kesempatan baik ini, sahabat Gokes, khususnya pelaku usaha UMKM, kondisi istilah di media dan berbagai platform digital itu geopolitik ya. Kita pahami hari ini kondisi dunia, khususnya dengan apa yang terjadi di Timur Tengah, perang melanda di dunia bumi bagian lain di kita, tapi dampaknya juga terasa. Kita juga harus lebih paham tentang antisipasi yang dalam tanda kutip buruk akan terjadi ya, karena ada keluhan-keluhan pelaku UMKM terkait harga bahan baku untuk produksi, kemudian khususnya lagi packaging ya, terkait dengan harga plastik. Bahkan UMKM yang dia di sektor perikanan dan pertanian juga, khususnya yang seperti harga pupuk, kelangkaan pupuk itu juga menjadi isu. Dan kami Dinas Koperasi UKM Kepri harus juga paham kita tidak bisa kerja sendiri, harus berkolaborasi,
harus sering berdiskusi untuk program yang satu dengan yang lain itu bisa berpadu padan untuk kepentingan melayani masyarakat. Itu juga yang kami lakukan. Jadi tidak hanya memberikan pendampingan untuk pelaku usaha UMKM-nya. Kami pada jajaran di internal kami juga harus mengupgrade, mengcapacity buildingkan sumber daya manusia jajaran kami ASN di kantor juga untuk mengikuti BIMTEK pelatihan. Tahun ini selain digitalisasi ini kepada Sobat Gokes, kami Dinas Koperasi UKM Kepri juga sudah mulai mengenalkan dan melakukan pelatihan, khususnya pelatihan Zoom virtual. Hari ini saya pagi tadi membuka pelatihan pengetahuan dan pemahaman tentang Artificial Intelligence atau AI dalam pengembangan usaha UMKM di Kepulauan Riau. Kami bekerja sama dengan beberapa pihak, dapat dukungan sponsorship dari narasumber, walaupun tidak ada pembiayaan secara khusus, tapi ini perlu dan kami alhamdulillah dengan beberapa komunikasi mendapatkan dukungan bantuan dari beberapa pihak untuk narasumber-narasumber yang kompeten dari Jakarta dan kota-kota besar lain memperhatikan hal ini di Kepri. Jadi digitalisasi di Kepri itu sudah mulai mengenalkan dan mengimplementasikan, memanfaatkan artificial intelligence untuk aktivitas pengembangan UMKM di Kepri. Ya, selain berarti dari membantu pendampingan juga ada peningkatan capacity building ya Pak di ya? internal kami juga begitu. Oke, baik. Lalu ke depannya nih Pak, apakah ada kolaborasi antara pemerintah provinsi dan juga bersama pemerintah kabupaten kota agar program ini berjalan secara luas? Jadi secara administrasi dan komunikasi kita intens berkomunikasi dengan seluruh kabupaten kota. Dan semua hal yang kami lakukan tentunya melibatkan kabupaten kota. Kemarin juga di Musrenbang Kepulauan Riau juga kita membahas banyak hal untuk kita siasati kondisi-kondisi hari ini agar kita tetap bisa melayani pelaku UMKM, di mana keberadaan UMKM untuk menopang perekonomian daerah itu sangat strategis dan penting sampai hari ini. Jadi jangan sampai yang sudah baik malah menurun. Betul. Jadi mempertahankan, tapi tidak kalah sulitnya untuk menumbuh kembangkan. Betul. Sampai juga pada hari ini kita dituntut bagaimana UMKM itu bisa ada 3 rantai pasok yang kita koneksikan. Rantai pasok industri, bagaimana UMKM bisa hadir untuk bekerja sama dengan industri-industri besar, kawasan-kawasan industri. Lalu rantai pasok Koperasi Merah Putih yang masih kita terus kembangkan karena belum optimal, tapi idenya adalah keberadaan Koperasi Merah Putih di seluruh Kepri yang sedang dikerjakan itu memiliki hubungan rantai pasok dengan UMKM. Lalu rantai pasok MBG, bagaimana formulasi menghubungkan antara keberadaan UMKM dengan dapur-dapur MBG. Tapi ini masih dalam pengerjaan, dalam proses. Mudah-mudahan pada performa kita di pertemuan Sobat Gokes berikutnya kita bisa bahas hal itu. Oke, baik. Nah, lalu saya akan kembali kepada Pak Destrian lagi nih Pak, terkait dengan solusi nih Pak. Sebelum itu, untuk tahun ini kira-kira sudah ada berapa calon nasabah yang sudah mengajukan pinjaman permodalan di BRK sendiri Pak? Sahabat Gokes sekalian, memang untuk tahun 2026 ini kita baru mulai di bulan April. Jadi memang sampai dengan posisi sekarang itu tercatat pengumpulan yang sudah terrealisasi sekitar 8. Nah, ini masih terus tumbuh karena memang program ini baru kita mulai di April. Dan kita yakin memang kalau membaca statistik demand ataupun juga kebutuhan daripada pelaku UMKM itu sangat signifikan di beberapa periode atau waktu tertentu. Mungkin sebentar lagi akan menghadapi Lebaran Haji, kemudian juga beberapa event yang terjadi di wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepri pada umumnya. Nah, jadi mudah-mudahan ini akan terus berkembang karena permohonan yang masuk sampai hari ini juga semakin banyak.
Lalu nih Pak, bagaimana menjawab dari persepsi masyarakat itu sendiri nih Pak, bahwa program verifikasi bank ini terlalu ketat dan juga tidak berpihak dengan UMKM kecil gitu? Setiap langkah baik, setiap program tentu ada pro dan kontra, itu sudah pasti. Tetapi pada prinsipnya dalam hal sistem perbankan dimanapun berada, itu kita tetap menerapkan yang namanya prudential banking atau prinsip kehati-hatian, yang mana sebenarnya secara tidak langsung kita menyelamatkan daripada calon nasabah atau calon pelaku usaha untuk tidak terjerat semakin dalam. Artinya kita betul-betul ukur kemampuan daripada pelaku UMKM-nya ya terhadap berapa besar fasilitas pembiayaan yang mau mereka terima. Terkadang ada beberapa hal di lapangan yang kita lihat sebenarnya kebutuhan tidak terlalu banyak. Kemungkinan di lapangan kita baca ada kegunaan-kegunaan ke depan yang akan dipakai dalam rangka konsumtif, tapi tidak produktif, tidak menyentuh langsung kepada siklus bisnis daripada pelaku UMKM-nya. Makanya saya lebih tepatnya mengatakan penyesuaian. Mungkin kalau seandainya mengajukan 40, kita lihat dia hanya membutuhkan 10 juta, kita sesuaikan. Nah, karena ada beberapa hal yang mungkin mereka melakukan sementara pending pengajuan pembiayaannya dan lain sebagainya. Tapi kalau dikatakan sulit, seperti Pak Kartina sampaikan dan juga Pak Kandi sampaikan tadi, bahwa memang sebenarnya bukan suatu hal yang sulit untuk mengajukan fasilitas pembiayaan ini, karena ada beberapa solusi yang bisa kita berikan. Seperti yang saya sampaikan di awal, kalau keterbatasan terkait kolateral atau aminah tambahan atau jaminan, itu kan kita bisa sesuaikan segmennya. Kalau memang tidak matching di program ini, kita matchingkan di program yang lain seperti program KUR dan lain sebagainya. Benar. Nah, demikian sih sebetulnya. Berarti tidak bisa dipungkiri setiap program itu punya pro dan kontra ya Pak ya? Setiap langkah baik pasti kita punya tantangan tersendiri. Betul. Pelaku UMKM punya tantangan tersendiri dan dinamis dalam Betul. Oke. Lalu untuk dari pihak BRK sendiri juga sebenarnya justru membantu dari calon peminjam modal tadi ya Pak ya? Oke, nah lalu apakah kedepannya nih Pak, mungkin ada peluang relaksasi atau penyederhanaan syarat pinjaman kepada UMKM? Terkait dengan syarat atau relaksasi, kalau relaksasi itu mungkin nanti terkait dengan penyesuaian daripada situasi eksternal, baik secara makro ataupun secara global terhadap kegiatan daripada bisnis pelaku UMKM. Katakanlah seperti terjadinya COVID kemarin tahun 2020, itu memang ada penyesuaian atau relaksasi yang dilakukan oleh pihak perbankan khususnya BRK Syariah. Nah, kalau terkait dengan penyederhanaan persyaratan, kemungkinan lebih kepada bagaimana kita mempersiapkan suatu platform untuk bisa UMKM itu mengakses. Ya, jadi dia tidak perlu secara fisik hadir ke kantor kita, mereka bisa download daripada QR code yang kita kirimkan, mereka bisa input di situ, mereka bisa upload sehingga bisa kita proses lebih cepat dan kemudian untuk mempercepat juga proses bisnis apabila kita melihat calon nasabah yang bersangkutan itu punya potensi untuk bisa diberikan fasilitas. Lebih menyederhanakan dalam hal baik permohonan dan juga penyaluran pembiayaan. Baik, lalu untuk terakhir nih Pak, closing statement yang ingin disampaikan terkait diskusi kita pada hari ini seperti apa Pak? Baik. Pertama, tentu saya mengucapkan apresiasi yang besar sekali kepada Dinas Koperasi ya, dan UKM Provinsi Kepulauan Riau, Pak Riki, yang ini merupakan pioner sebetulnya yang paling semangat sekali untuk dan juga bagaimana mencari jalan solusi untuk mengembangkan UMKM. Dan alhamdulillah disupport secara penuh oleh Bapak Gubernur Kepulauan Riau, Pak Haji Ansar Ahmad SMM, dan program ini sampai hari ini alhamdulillah juga mencatat hal yang positif. Selain trennya naik, kemudian juga pembiayaan yang mungkin terkendala terkait angsuran juga bisa kita minimalisir. Gitu. Kemudian apresiasi juga kepada pelaku UMKM yang secara setia ya, menjalankan
kewajiban untuk pembayaran tiap bulannya, dan kami secara pribadi dan juga secara korporasi juga memberikan apresiasi dan hal yang sangat membanggakan buat kita bagi pelaku UMKM yang memang bisa naik kelas seperti Mbak Kardina. Memang makanya beberapa kali saya menghubungi Mbak Kardina melalui tim saya untuk bisa dihadirkan, karena Mbak Kardina bisa cerita dari beberapa level yang ada, mulai dari dia starter, kemudian dia bergerak menerima fasilitas pembiayaan tinggi sampai dia bisa naik kelas ke level berikutnya. Nah, yang terakhir buat sahabat GoCash yang ingin menerima bantuan fasilitas pembiayaan subsidi margin Provinsi Kepulauan Riau, bisa menghubungi kita di jaringan kantor Bank Riau Kepri Syariah Tanjung Pinang Bintan Center yang ada di kilometer 9 atau di wilayah Bintan Center. Nah, insya Allah kita akan proses dengan cepat, tepat, dan mudah-mudahan bisa memberikan solusi buat sahabat GoCash yang juga notabene sebagai pelaku usaha UMKM. Oke, baik. Terima kasih Pak Destian atas waktunya. Sama-sama. Ya, ketemu lagi di episode berikutnya ya Pak ya, insya Allah. Oke, baik. Sebelum kita menutup diskusi kita dengan closing statement dari Pak Kadis, kita akan bertanya dulu kepada Kak Kardina terkait tema kita. Nah, terakhir yang ingin disampaikan nih Kak untuk Sobat GoCash ataupun pelaku UMKM di luar sana. Kira-kira apa yang paling diperlukan oleh pelaku UMKM sendiri, baik dari pemerintah maupun pihak bank, dengan pengembangan program ini ke depannya, seperti apa masukannya? Kalau saya pribadi sebagai penerima manfaat, sebenarnya program ini sudah baik, tapi ingin yang lebih baik lagi. Kalau dapat masukan dari teman-teman sih, ya tadi memang meringankan dengan anggunan sih Pak, anggunan. Cuman kan semua itu kan sebagai bukti pertanggungjawaban kita sebenarnya. Jadi kalau memang dibilang oh tanpa anggunan, kalau untuk yang margin 0%, kalau saya pribadi menganggap nggak mungkin lah gitu ya kan, nggak mungkin. Cuman tidak ada yang nggak mungkin kalau kita masih mau berusaha apa gitu. Ada yang beberapa masukan teman-teman yang BI checking gitu, cuman mungkin dari bank atau dari DKUKM bisa memberi sosialisasi atau mencari solusi bagaimana yang masa lalu itu, bagaimana cara membersihkannya, itu saja. Jadi kalau untuk program sudah bagus, saya berharap program ini dapat dilanjutkan, bukan hanya Abun Kardina yang bisa merasakan manfaat program Provinsi Kepri ini, mungkin yang lain juga, bahkan di kabupaten kota yang lain bisa merasakan ini. Jujur saya ingin sampaikan, awal saya ikut di program ini itu kan 20 juta, akhirnya bukan untuk terlalu ini bermanfaat tidak, tapi saya merasa gini, ini program bagus, marginnya dibayarkan oleh pemerintah, kalau memang masih ada kesempatan untuk cara kita menabung. Jadi selama ini UMKM itu dapat transferan mungkin dari outlet kita, transferan kan lewat Bank Riau Kepri ini. Karena sistem pinjaman ini kan dia auto debit ya, dipotong langsung di rekening. Jadi kalau kita memang sengaja mau menabung itu nggak akan ketabung. Tapi begitu dari outlet, dari Lango, dari Dekra masuk nih Pak, tiba-tiba langsung dipotong sama Bank Riau Kepri, itu menurut saya alhamdulillah cepat. Langsung di backup di situ. Karena apa? Karena yang program kedua saya sempat lanjutkan Pak, yang 40 juta itu saya sebagai investasi Pak. Jadi itu sebagai dana cadangan yang ketika dapat orderan besar, kadang kan dapat orderan dari Bank Indonesia, dapat orderan mendadak dari pihak-pihak swasta yang lain untuk produk UMKM, kami sudah punya dana cadangan yang bisa kami modalkan saat itu, apalagi kalau waktu lebaran kita butuh dana besar, kita nggak usah cari lagi karena kita kami sudah punya dana cadangan dari Bank Riau Kepri yang di program kedua memang nggak kami gunakan untuk apa-apa, itu sebagai dana cadangan. Karena apa? Kalau untuk sengaja menabung 40 juta itu nggak tahu Pak UMKM sampai kapan menabungnya. Tapi kalau dengan ada program ini, UMKM jadikan itu modal kerja, dianggap minjam di tabungan sendiri, tapi setiap bulannya dari omset kita sudah terpotong oleh Bank Riau Kepri. Alhamdulillah 2025 kemarin
kami sudah menyelesaikan kewajiban kami untuk margin yang 0% ini dari program yang 20 juta sampai program kedua yaitu program yang 40 juta. Alhamdulillah sudah selesai Pak. Alhamdulillah. Rasanya senang, saya mendapatkan manfaat yang luar biasa. Sepaling tidak sekarang ketika ada orderan yang mendadak, kami sudah punya persiapan dana cadangan yang tidak menggunakan lagi dana cadangan pendidikan anak kami. Itu buat saya. Baik, terima kasih Kak Kardina atas kisah yang luar biasa inspiratif ya Kak ya, yang mungkin nanti menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM yang baru ingin mulai usaha, bisa mendengarkan kisah inspiratif dari Kak Kardina jadi makin semangat gitu mau mulai usaha ya Kak ya. Oke, terakhir untuk menutup diskusi kita pada hari ini nih Pak Kadis, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya terkait tema kita pada hari ini? Iya, saya atas nama Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan terima kasih atas dukungan pelayanan terbaik yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri Syariah, khususnya di sini narasumber kita Pak Desrian, Kepala Cabang BRKS di Bintan Center, Tanjung Pinang. Semoga kita berkomitmen ya Pak Desrian bersama-sama meningkatkan pelayanan. Semua hal-hal yang perlu kita optimalkan, kita tingkatkan mutu dan kualitas pelayanannya bersama. Dan kepada masyarakat silakan kita sampaikan di forum yang baik ini untuk memanfaatkan ini dan ikuti semua hal yang memang menjadi kaedah-edah dan ketentuan ya. Mudah-mudahan semua kemudahan, keberkahan berpihak kepada kita. Apa yang kita upayakan menjadikan nilai ibadah untuk kita semua. Dan mari sama-sama seluruh pelaku UMKM di Provinsi Kepulauan Riau kita bekerja sebaik mungkin, seoptimal mungkin, tidak hanya untuk memajukan ekonomi kita sebagai pelaku usaha, tapi juga ikut berkontribusi membangun daerah yang kita cintai, kota kabupaten yang kita cintai, Provinsi Kepulauan Riau yang kita cintai, bahkan kontribusi Kepri ini juga menjadi kontribusi baik untuk kemajuan bangsa Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis atas closing statement-nya, dan juga terima kasih kepada Kak Kardina atas waktunya, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Pak Desrian selaku pimpinan cabang pembantu BRK Syariah. Dengan adanya program ini semakin banyak juga masyarakat di luar sana maupun pelaku usaha yang terbantu untuk menggerakkan roda perekonomian di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Tanjung Pinang. Dan juga harapannya semoga program ini dapat terus berjalan lancar dengan baik dan juga benar-benar tepat sasaran dan juga dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM itu sendiri secara luas. Jadi untuk Sobat Gokes yang ingin memulai usaha, silakan dipersiapkan syarat-syaratnya dengan baik. Selamat berwirausaha, semoga sukses. Demikian Gokes kita pada hari ini. Saya Farah Devanti mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.